Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari laporan penjualan makaroni pedas by Asap Pedas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Arun Kurniawan, NIM 111. Kemudian rekan-rekan saya itu Sasadila Happy Susanto, NIM 009, dan Freddy Carolina Agustin M015. Kemudian ada Enggi Putri Deswianti, NIM 0. Kemudian profil usaha dari kami yaitu Asap Pedas. Asap Pedas ini merupakan sebuah online shop yang menjual produk jenis makanan ringan dalam bentuk camilan makaroni yang pedas. Jenis media sosial yang kami gunakan yaitu by WhatsApp, dan jenis platform yang kami gunakan untuk pemasaran produk kami yaitu Shopee. Kemudian jenis pembayaran yang digunakan itu menggunakan ShopeePay, COD, kemudian transfer bank. Selanjutnya yaitu jenis pengiriman yang digunakan itu reguler atau cashless. Untuk nama produk kami yaitu makaroni pedas. Jenisnya yaitu cemilan. Makaroni pedas merupakan makanan ringan dalam cemilan dengan rasa pedas yang diminati oleh berbagai kalangan usia, terutama remaja. Ciri khas rasa yang pedas membuat siapa saja ketagihan untuk menikmati waktu cemilan ini, terutama untuk menemani waktu santai. Untuk asal produk dari cemilan kami yaitu dari produk orang lain yang kami ambil untuk dijadikan reseller. Nah, ini produk dari Asap Pedas kami yaitu produk yang banyak diminati, kemudian rasa yang pedas yang membuat siapa saja ketagihan untuk menikmati cemilan ini. Untuk harganya yaitu makaroni dijual dengan harga 7.000 per biji dengan berat 100 gram dengan varian rasa ada pedas dan pedas. Baik, di sini terdapat job desk anggota. Yang pertama ada bagian admin, yaitu di-handle oleh Riki Aron. Kemudian keuangan dan mencari followers di-handle oleh Preti. Pengadaan barang di-handle oleh Anggi, dan packaging dilakukan oleh Salsadila. Sedangkan promosinya dilakukan oleh seluruh anggota. Selanjutnya di sini terdapat bukti kinerja dalam penjualan makaroni pedas, yaitu terdiri dari yang pertama ada pengemasan produk, rincian pesanan, tampilan halaman Shopee, penjualan, lalu ada nomor resi. Kemudian terdapat bukti kinerja dalam promosi makaroni pedas yang dilakukan melalui WhatsApp, yaitu melalui chat group ataupun personal chat. Di sini juga terdapat pamflet sebagai salah satu media untuk mempromosikan produk makaroni pedas. Selanjutnya terdapat penjualan. Yang pertama meliputi jumlah penjualan sebanyak 41 pieces, jumlah follower sebanyak 64 akun, dan jumlah reviewnya sebanyak 14 akun. Selanjutnya ada strategi pemasaran produk. Dalam pemasaran produk ini terdapat dua strategi. Yang pertama memanfaatkan media sosial, yaitu yang digunakan WhatsApp dan Instagram dengan cara mengupload status tentang pamflet produk cemilan, kemudian menyertakan tautan link Shopee untuk memudahkan teman-teman untuk mengakses. Yang kedua ada melalui sistem manual. Sistem manual ini yaitu dengan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Ini adalah bukti strategi yang kami lakukan. Yang pertama yaitu membuat status di Instagram, kemudian juga membuat atau mengupload status di WhatsApp, dan juga disertai dengan link Shopee. Selanjutnya ada tahapan dalam penjualan produk. Penjualan produk ini dilakukan di Shopee, diawali dengan yang pertama pesanan masuk di Shopee, kemudian yang kedua pengadaan barang yang dilakukan oleh Anggi dengan cara melakukan COD oleh produsen cemilan makaroni yang ada di Kamal. Pemesanan produk sebanyak 1 kilo per varian rasa. Yang ketiga ada pengemasan yang dilakukan oleh Salsadila dengan mengemas produk seberat 100 gram per varian, kemudian dilapisi dengan bubble wrap untuk menghindari produk rusak, kemudian dilapisi dengan
plastik hitam dan dilengkapi dengan nomor resi dan alamat penerima. Kemudian diserahkan ke pihak JMP. Yang keempat, ada pengecekan secara berkala yang dilakukan oleh Mas Ricky Aron untuk memastikan bahwa pesanan sudah diproses oleh pihak JMP. Kemudian yang kelima, pembeli menerima produk. Setelah pembeli menerima produk, kami meminta untuk mereview produk yang ada di Shopee. Kemudian yang keenam, ada keuangan yang dilakukan oleh Preti. Dan ini adalah bukti tahapan penjualan dari perlu dikirim, kemudian melakukan pengemasan dan menyerahkan ke pihak JMT, dan produk diterima oleh pembeli dan kemudian dilakukan catatan keuangan. Dan ini adalah sistem kerjasama dengan pihak mitra. Sistem kerjasama yang kami lakukan yaitu menjalin hubungan dengan reseller dengan makaroni pedas yang ada di Kamal. Kami memilih untuk menjadi reseller karena menurut kami dengan menjadi reseller kami akan mendapatkan harga khusus sehingga keuntungan yang kami dapatkan lebih maksimal. Kiat-kiat sukses. Yang pertama, bekerja keras dan ulet. Dalam memulai usaha ini tentunya diperlukan kerja keras dan ulet. Ketika ada pesanannya masuk, kami berusaha secepat mungkin untuk segera mengirim pesanan. Hal ini dikarenakan kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kami. Jika pelanggan kami puas, maka pelanggan bisa saja kembali ke toko kami. Yang kedua adalah berani mengambil risiko. Produk yang kami jual memiliki kesamaan dan dapat ditemukan di mana saja. Dan untuk merintis penjualan ini, kami tetap optimis serta menyiapkan rencana cadangan jika terjadi risiko kegagalan. Yang ketiga adalah inovatif. Dengan produk yang mudah ditemukan ini, kami berusaha memberikan suatu produk yang memiliki perbedaan dengan produk lainnya. Kami menawarkan produk seberat 100 gram dengan harga Rp7.000 dan kami juga memberikan harga khusus untuk pembelian 3 biji makaroni pedas dengan harga Rp20.000. Kami juga memanfaatkan peluang yang ada seperti melakukan promosi baik secara online ataupun offline dari mulut ke mulut. Yang keempat adalah pengendalian keuangan. Walaupun modal menjadi kendala dalam penjualan, namun kami berusaha agar keuangan tetap terjaga. Modal awal berasal dari iuran anggota dan jika keuntungan telah didapat, maka akan digunakan untuk modal penjualan berikutnya. Kemudian kendala yang dihadapi selama berjualan di marketplace Shopee yang pertama, persaingan bisnis online yang sangat tinggi, di mana kemajuan teknologi mendukung mayoritas orang untuk memasarkan produknya ke internet, sehingga otomatis persaingannya pun juga menjadi sangat ketat, apalagi dengan kompetitor yang menawarkan produk sejenis. Yang kedua adalah konsumen yang rewel. Terkadang konsumen rewel dan meminta untuk mengganti varian rasa makaroni ataupun alamat pengiriman secara tiba-tiba, sehingga tentunya hal tersebut akan merepotkan kami sebagai penjual. Yang ketiga adalah kendala layanan dan pengiriman. Dalam pengadaan pihak produsen dalam melakukan pengiriman produk terkadang lama dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain itu, produsen makaroni pedas dari Kamal tersebut juga tidak melayani sistem COD yang dekat dengan daerah yang kami tempati saat ini. Yang keempat adalah masalah keuangan, di mana seringkali terjadi masalah keuangan dalam menyetok produk camilan makaroni pedas. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya dalam analisis keuangan antara pemasukan dan pengeluaran. Proses bisnis dalam e-commerce yang sudah dilakukan, yang pertama adalah information sharing. Dalam mencari atau menjaring pembeli, kami melakukan promosi melalui WhatsApp dan Instagram. Promosi yang dilakukan adalah memberi informasi terkait produk harga serta link Shopee untuk memesan produk. Yang kedua adalah pemesanan produk. Setelah melakukan sharing informasi, pembeli yang tertarik akan memesan produk di Shopee. Pembelian akan memilih produk sesuai dengan keinginan. Yang ketiga adalah distribusi ke konsumen. Setelah pesanan masuk, kami sebagai penjual akan mengirim ke jenis pengiriman sesuai dengan yang dipilih oleh pembeli, misalnya adalah GMT. Pihak jasa pengiriman akan mengirim produk hingga ke alamat pembeli. Yang keempat, aktivitas purna jual. Apabila pembeli sudah menerima produk, kami akan melakukan komunikasi dan menanyakan pendapat pembeli terkait dengan produk tersebut. Kemudian untuk laporan keuangan produk makaroni pedas, yang pertama adalah pengeluaran. Pada tanggal 10 September 2022 membeli bubble wrap seharga Rp10.000, kemudian makaroni seberat 500 gram seharga Rp20.000, membeli plastik hitam seharga Rp6.000, selotip seharga Rp8.000,
dan pouch seharga Rp14.000. Pada 13 September kembali membeli makaroni seberat 1,5 kg sebesar Rp58.000. Kemudian pada 16 September 2022 membeli makaroni 2 kg sebesar Rp76.000. Total pengeluaran yaitu Rp192.000. Kemudian untuk pemasukannya sendiri pada tanggal 12 September 2022 sebesar Rp94.000, pada 13 September sebesar Rp20.000, kemudian pada 14 September sebesar Rp47.000, pada 15 September 2022 sebesar Rp47.000, pada 17 September 2022 sebesar Rp54.000, dan pada 24 September sebesar Rp20.000. Maka total pemasukannya adalah Rp282.000. Baik, terima kasih. Itu tadi merupakan sedikit banyak presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan data, kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.